Podcast Kisah Kamu, menyentuh jiwa lewat kisah nyata penuh hikmah. Bismillah, selamat datang di podcast Kisah Kamu episode 15. Bersama saya, Farhan Fadilatsyah. Podcast Kisah Kamu adalah podcast yang berisi kisah nyata yang dikirimkan oleh sesama pendengar. Jika kamu punya kisah nyata yang menarik atau inspiratif, silakan kirimkan naskahnya ke bit.ly/sayembarakisah. Kisah yang terpilih akan kita muat di podcast Kisah Kamu episode selanjutnya. Pada episode 15 ini, kita akan membacakan sebuah kisah nyata yang dikirim oleh Azam Abdussalam. Kisah ini berjudul, Inilah Liburan yang Sebenarnya. Azam menuliskan kisah ini setelah melakukan wawancara dengan adik tertua korban. Adiknya lah yang menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Kisah ini menceritakan sosok wanita cerdas yang semangat dalam menuntut ilmu. Sosok wanita yang harus kehilangan nyawa akibat kecelakaan maut yang tak pernah diduga sebelumnya. Berlibur selamanya dalam usia yang masih sangat muda. Mari kita simak ceritanya. Kematian itu sangat dekat dengan kita. Siapa yang menyangka? Sebuah pertemuan yang sangat dirindukan selama 6 bulan terakhir ini menjadi pertemuan terakhir dalam kondisi sudah tak bernyawa. Padahal sudah bertumpuk rencana liburan kala bersua. Bertumpuk pula kisah untuk diceritakan. Sebuah kisah yang tak pernah benar-benar terucap untuk selamanya. Aku ingin bercerita tentang seorang wanita yang begitu semangat dalam belajar. Ia bernama Aisyah. Seorang wanita yang lahir pada 16 Juni 1999. Terlahir dari keluarga yang cerdas dan penuh dengan ilmu agama. Ayahnya adalah seorang ustadz di pesantren dekat rumahnya. Ibunya juga merupakan seorang ustadzah dan dikaruniai 7 buah hati kala itu. Aisyah adalah yang tertua di antara saudara-saudaranya. Tujuan hidup Aisyah sangat jelas. Ia hidup hanya untuk beribadah, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, serta menghafalkan Al-Quran secara sempurna. Ia juga merupakan wanita yang sangat cerdas sejak kecil. Ia selalu meraih peringkat yang pertama di sekolahnya, sejak SD, SMP, hingga kelas 1 SMA. Ia pun begitu bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Aisyah memulai pendidikan SMP di salah satu pesantren di Kabupaten Malang. Namun, karena satu dan lain hal, ia pun berpindah ke pesantren Binbas, Yogyakarta. Disinilah proses belajarnya berkembang pesat. Ia berhasil masuk kelas A, selalu meraih ranking pertama, serta menyelesaikan hafalan 30 juz di kelas 9. Ia pun sering menjadi imam sholat bagi santriwati di sana. Keluarganya sangat berbahagia ketika mendengar kabar bahwa Aisyah telah mengkhatamkan hafalan Al-Quran. Sebagai anak yang tertua, Aisyah begitu perhatian dengan adik-adiknya. Menurutku, Mbak Ais itu termasuk sosok kakak yang paling ideal yang bisa kita bayangkan. Kenang Hasbi sambil tersenyum. Menurutku, Mbak Ais itu termasuk sosok kakak paling ideal yang bisa kita bayangkan. Kenang Hasbi sambil tersenyum. Hasbi adalah adiknya Aisyah yang kedua. Kalau pulang ke rumah, Mbak Ais pasti bawa oleh-oleh. Mbak Ais juga menyisihkan uang saku untuk memberi hadiah kepada adik-adiknya. Beliau begitu mengayomi dan dewasa, padahal ketika itu masih di usia SMP. Bila mengingatkan adik-adiknya, beliau juga tidak emosian, sehingga kami sebagai adik-adiknya begitu segan, lanjut Hasbi kemudian. Sungguh, segala sesuatu seakan-akan telah berjalan begitu sempurna. Hingga datang sebuah kejadian yang akan terus diingat oleh keluarga dan adik-adiknya. Hari itu adalah hari Kamis, tanggal 7 Januari 2016. Sebuah hari yang sangat dinanti oleh seluruh santri. Mengapa? Karena hari itu adalah hari pertama liburan pesantren. Semua orang yang pernah menjadi santri pasti sepakat bahwa liburan adalah sebuah momen yang sangat dirindukan. Momen untuk bertemu dengan keluarga, berlibur bersama, serta beristirahat sejenak dari letihnya belajar agama. Jiwa kita memang perlu rehat sejenak agar kuat untuk melanjutkan perjalanan kembali. Mari kita simak penuturan adik tertua Aisyah yang bernama Hilman. Dialah yang akan mengisahkan kepada kita semua tentang sebuah kejadian yang tak pernah terduga sebelumnya. Hingga kini aku masih heran, mengapa harus aku yang menjemput Mbak Ais ketika itu? Ujar Hilman mengisahkan. Dialah yang menjemput Aisyah di pesantren, membawanya pulang ke rumah agar bisa merayakan momen bahagia liburan mereka. Hilman tiba di pesantren Binbas, Yogyakarta. Tujuannya hanya satu, menjemput kakaknya dan pulang dengan selamat. Aisyah pun menaiki motor yang disetir oleh Hilman. Sambil membawa barang yang diperlukan, motor yang dinaiki oleh mereka berdua pergi meninggalkan pesantren.
Bagi Aisyah, hari itu adalah hari pertama liburan. Ada banyak rencana untuk merayakan liburan mereka. Pergi ke kolam renang, pantai, toko buku, serta banyak kisah yang ingin diceritakan oleh adik-adiknya. Hilman membonceng kakaknya sepanjang perjalanan. Mereka berdua mengobrol seperti biasa. Seperti takkan terjadi apa-apa. Benar-benar tak ada firasat apapun. Hilman pun tak merasakan sakit apapun. Hanya saja, ketika tiba di jalan Kali Urang, di dekat Pasar Gentan, tiba-tiba seluruh dunia menjadi gelap gulita. Seluruh dunia tampak berwarna putih. Hilman terdiam. Ia melihat Aisyah di sana. Sosok Aisyah di masa kecilnya dengan mengenakan pakaian lama. Aisyah menengok ke arah Hilman, lantas tersenyum. Tiba-tiba Hilman terbangun dari mimpinya. Ia kaget. Ternyata ia sudah berada di rumah sakit. "Mbak Ais ada di mana?" Itulah kalimat yang pertama kali terlontar dari mulutnya. "Mbak Ais ada di rumah, kondisinya aman," kata orang-orang di sekelilingnya menenangkan. Hilman mendapatkan vonis gegar otak ringan. Anehnya, luka di tubuhnya nyaris tidak ada. Hanya sedikit lecet di tangan dan lutut. Sebuah keajaiban yang masih menjadi tanda tanya hingga saat ini. Hari demi hari terus berganti. Kondisi Hilman berangsur-angsur membaik. Biasanya, pemulihan gegar otak bisa memakan waktu hingga 3 bulan. Namun kali ini hanya membutuhkan waktu selama 2 pekan. Allah masih sayang kepadanya. Setiap kali Hilman bertanya tentang kondisi Aisyah kepada ibunya, ibunya selalu berkata, "Mbak Ais nggak apa-apa, udah istirahat." Kata-kata itulah yang selalu keluar dari mulut sang ibu. Di antara efek gegar otak yang dialami Hilman adalah selalu mengulang pertanyaan yang sama. Hari demi hari terus berganti. Untuk kesekian kalinya, Hilman kembali bertanya kepada ibunya, "Umi, Mbak Ais ada di mana?" Kali ini sang ibu menatap ke arah Hilman. Beliau yakin bahwa inilah saatnya mengabarkan kejadian yang sesungguhnya. "Hilman, Mbak Ais sudah meninggal. Hari ini aku memahami. Ternyata salah satu rasa sakit yang paling menyakitkan di dunia adalah ditinggal mati oleh orang-orang yang kita cintai." Hilman pun kaget. Ia tak kuat menahan kesedihan. Ia pun menangis sejadi-jadinya. Seorang kakak yang sangat disayanginya itu kini telah tiada. Seharian ia menumpahkan air mata di rumah sakit sana. Hilman sama sekali tak menyadari. Ternyata inilah yang sebenarnya terjadi. Hilman dan Aisyah menaiki motor dari arah selatan dengan kecepatan yang lumayan kencang. Tibalah mereka di jalan Kali Urang, tepatnya di dekat Pasar Gentan. Saat itu jarak mereka dengan rumah hanya sekitar 8 km lagi. Seharusnya mereka hanya butuh 15 menit lagi untuk sampai di rumah. Tiba-tiba ada seorang buruh pabrik yang menyeberang jalan dari arah kiri. Ia langsung menyeberang begitu saja tanpa melihat kondisi. Ia tidak sadar. Ternyata motor yang dikendarai oleh Hilman meluncur ke arahnya dengan jarak yang begitu dekat. Karena kaget, Hilman langsung banting setir ke arah kanan. Ia tidak ingin menabrak buruh tersebut. Malangnya, motor mereka berdua justru memasuki jalur kendaraan yang berlawanan. Tanpa disadari, ada sebuah truk yang meluncur ke arah mereka berdua. Sang sopir kaget. Ia melihat sebuah motor yang tiba-tiba memasuki jalurnya. Ia berusaha mengerem, namun sudah terlambat. Tabrakan maut antara truk dan motor itu tak dapat dihindari lagi. Sebuah tabrakan yang telah tertulis di dalam takdir ilahi. Hilman terlempar, Aisyah juga terlempar. Kepala mereka berdua terbentur aspal. Sepintas, kondisi Hilman terlihat lebih parah. Ia terluka, sedangkan Aisyah tak terlihat darah apapun di tubuhnya. Ia memakai cadar serta jilbab hitam. Namun, benturan keras di kepala itulah yang menyebabkan Aisyah meninggal di tempat. Seketika orang-orang langsung berkerumun. Mereka segera membawa Aisyah dan Hilman ke rumah sakit. Waktu itu, kami menunggu di rumah sambil bertanya-tanya. Mengapa hingga waktu zuhur mereka berdua tak kunjung pulang? Kata Hasbi mengenang kejadian menyedihkan itu. Orang-orang pun mulai mencari Aisyah dan Hilman. Mereka terus bergerak dan mencari sambil bertanya-tanya. Di mana mereka berdua? Mengapa hingga saat ini belum juga pulang? Pada akhirnya, Aisyah ditemukan di Rumah Sakit Sarjito, Yogyakarta. Kondisinya saat itu sudah tak lagi bernyawa. Sungguh, kejadian ini membuat hati keluarganya sangat bersedih. Hilman ditemukan di rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit Panti Rapih namanya. Ketika itu, ia dalam keadaan kondisi kritis dan koma. Keluarganya sengaja merahasiakan kematian Aisyah untuk sementara.
Tujuannya agar kesehatan Hilman tidak semakin memburuk, apalagi saat itu Hilman masih berada dalam fase kritisnya. Kita memang tak bisa memastikan apapun, kita hanya bisa berharap. Semoga Aisyah mendapatkan kenikmatan yang terindah di dalam kuburnya. Ia dimakamkan di halaman belakang pesantren. Ibunya heran, mengapa orang-orang yang datang bisa banyak sekali. Bahkan orang-orang yang tak mengenalnya juga datang. Di saat proses sholat jenazah itulah sebuah keajaiban muncul. Kali ini giliran ibunya Aisyah yang bercerita. Ketika jenazah hendak disolatkan, beberapa orang yang hadir mengaku mencium aroma yang sangat harum di masjid. Tidak diketahui dengan pasti dari mana datangnya aroma tersebut. Sebagian mengatakan bahwa aroma itu berasal dari jenazah. Namun, sebagian yang lain mengaku bahwa aroma itu juga tercium di ruangan masjid, padahal jaraknya agak jauh dari jenazah. Seandainya aroma itu berasal dari parfum jamaah yang hadir, mereka mengaku belum pernah mencium parfum yang seharum itu. Kesaksian yang sama juga disampaikan oleh salah seorang ustadz yang turun ke liang lahat. Di lubang kuburan itu, beliau mengaku mencium aroma yang sangat harum. Beliau belum pernah mencium aroma yang seperti itu sebelumnya. Kata sang ibunda mengisahkan, "Kawan, bisa jadi inilah liburan yang sesungguhnya. Bukan sekedar berlibur di dunia, akan tetapi berlibur dengan kenikmatan terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kita yang bermimpi untuk berlibur di berbagai tempat. Namun, sudahkah kita menyiapkan liburan yang sesungguhnya ketika wafat? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, jika kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, pastilah ampunan Allah dan rahmatnya jauh lebih baik bagimu daripada dunia yang mereka kumpulkan." Quran Surat Ali Imran ayat 157. Bukankah dunia ini adalah jembatan menuju akhirat? Aisyah adalah sosok teladan yang begitu memanfaatkan masa liburan untuk hal-hal yang bermanfaat. Simak kisah mengagumkan dari Hasbi berikut ini. Umi bilang, Mbak Ais dulu pernah mengurung diri di toko ketika liburan, mengurung diri untuk menghafal Al-Quran, dan berhasil menghafalkan 6 juz dalam 1 pekan. Masya Allah. Kini, di hari pertama liburan, Aisyah meninggal dunia sebelum sempat berlibur bersama keluarga. Kita berharap ia benar-benar merasakan kenikmatan kubur di alam sana. Salah seorang ustazahnya sempat berkata, Mbak Aisyah ini benar-benar menjalani liburan yang sebenarnya. Ya, semoga saja memang begitu. Doa yang terbaik untuk Aisyah, semoga Allah meluaskan kuburnya serta memasukkannya ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini hingga akhir. Jika kamu suka dengan kisah ini, silakan bagikan ke media sosialmu dengan tag @fadilatsyah. Semoga banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.